Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang materi yang diwajibkan dalam setiap pendidikan di jenjang sarjana hingga pasca sarjana. Metode penelitian kuantitatif. Baik, langsung saja. Saya memulai materi ini dari pertanyaan umum seputar penelitian, khususnya penelitian kuantitatif. Baik, pertanyaan umum yang pertama ialah buat apa meneliti? Nah, jika ada pertanyaan demikian, maka jawabannya meneliti itu ibaratkan membuat suatu komposisi. Suatu contoh misalnya, saya memiliki suatu usaha di bidang kuliner yang dalam tanda kutip jalan di tempat. Lantas, apa yang harus saya lakukan? Maka yang saya harus lakukan adalah belajar kepada seseorang yang memiliki usaha di bidang kuliner yang sama, akan tetapi orang itu yang sukses. Artinya orang itu positif. Lantas apa yang saya harus lakukan? Maka yang harus saya lakukan adalah menemui bapak tersebut untuk apa? Untuk belajar cara atau metode yang bapak itu lakukan hingga usaha di bidang kulinernya sukses. Setelah saya mendatangi bapak itu, apa yang saya lakukan? Maka saya akan bertanya, Pak, bagaimana bapak mendapatkan bahan sehingga bisa menciptakan masakan yang super enak seperti ini? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Pak, bagaimana cara menjual hingga para konsumen berbondong-bondong mendatangi usaha kuliner yang bapak bangun, misalkan. Yang ketiga, Pak, bagaimana menganalisa agar pemasukan dan pengeluaran seimbang sehingga usaha yang bapak bangun itu menghasilkan laba sebagaimana tujuan dari usaha ini dibangun. Nah, 3 pertanyaan ini kalau dalam penelitian maka disebutlah dengan rumusan masalah. Selanjutnya, saya ajukan 3 pertanyaan itu. Kemudian bapak itu akan menjawab. Lah, jawaban dari bapak itu maka ketika di dalam penelitian disebutlah dengan temuan data penelitian. Jadi data ini, jawaban dari bapak itu yang sukses itu, ini yang harus kita cari. Langkah terakhir, apa yang kita lakukan? Kemudian temuan penelitian, jawaban si bapak tadi, kita olah dan rumuskan dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga itu akan menjadikan acuan kita untuk membangun sebuah usaha agar usaha kita itu tidak jalan di tempat. Nah, jawaban itu kemudian kita sederhanakan, bahasa yang sederhana itu barulah disebut dengan kesimpulan penelitian. Jadi, sekarang kita sudah bisa merubah pola dalam usaha kuliner kita untuk menjadi usaha yang barokah, yang berkembang sebagaimana tempat yang kita teliti tadi. Makanya, ketika ada pertanyaan buat apa meneliti, maka jawabannya adalah membuat suatu komposisi agar sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Pertanyaan yang kedua,
Kenapa kuliah harus diakhiri dengan membuat skripsi? Karena setiap mahasiswa itu dituntut untuk memiliki karya, memiliki satu komposisi di mana komposisi itu adalah sesuai dengan peminatan jurusan yang dia pilih. Artinya, satu komposisi itu adalah sumbangsih dari mahasiswa untuk pengembangan keilmuan yang dia miliki. Sama dengan komposisi sebagaimana di pertanyaan pertama. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan kuantitatif dengan kualitatif? Maka jawabannya adalah kuantitatif itu sifatnya mengukur, kualitatif bersifat mengungkap. Contoh, kalau ada pertanyaan, pilih naik sepeda motor atau mobil, maka jawabannya angka. Apa yang disebut angka? Karena jawabannya hanya dua, pilih sepeda motor atau mobil. Tentunya kalau pilih sepeda motor, maka tidak memilih mobil. Berapa persen dia memilih sepeda motor? 100%. Berarti mobil adalah 0%. Begitu. Jadi kuantitatif adalah mengukur. Jawabannya berapa persen dan berapa persen. Oke, kalau kualitatif mengungkap. Ketika seseorang itu lebih tertarik kepada sepeda motor, maka pertanyaannya, kenapa Anda memilih sepeda motor? Maka pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan angka. Artinya, angka persen tidak bisa muncul dalam jawaban ini. Artinya, dia akan mendeskripsikan kelebihan-kelebihan sepeda motor daripada mobil. Artinya, ungkapan itu adalah jawaban kualitatif atau kualitas. Beda dengan pertanyaan pertama, yaitu kuantitatif atau secara kuantitas. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan umum seputar kuantitatif. Nah, saya akan masuk kepada rumusan masalah dalam kuantitatif. Kenapa? Karena hal ini banyak ditemukan di karya-karya ilmiah, skripsi, atau tugas akhir, atau tesis, bahkan disertasi. Masih ada beberapa yang salah dalam membuat rumusan masalah tentang penelitian kuantitatif. Jadi, di penelitian kuantitatif, maka rumusan masalahnya harus 1. Apakah ada pengaruh X terhadap Y? Maka jawabannya ada atau tidak. Inilah yang disebut dengan pertanyaan kuantitatif. Yang kedua, seberapa besar pengaruhnya X terhadap Y? Seberapa besar? Maka jawabannya juga angka. Nah, di sini akan salah ketika pertanyaan dalam rumusan masalah kuantitatif menggunakan bagaimana, mengapa. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diawali dengan bagaimana dan mengapa, maka jawabannya adalah deskripsi. Dan itu adalah pertanyaan untuk jawaban yang sifatnya kualitatif. Selanjutnya masuk kepada sistematika penelitian kuantitatif. Apa yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang peneliti? Maka yang pertama kali harus dilakukan ialah mencari tempat yang sifatnya positif. Dalam posisi mana positifnya? Ialah positif dari sudut pandang atau posisi peminatan prodi yang teman-teman pilih. Jadi, kalau manajemen, maka carilah suatu tempat yang memiliki manajemen yang bagus. Kalau dia itu kuliahnya di komunikasi, maka carilah di mana ada tempat yang memiliki komunikasi
yang luar biasa. Kalau bimbingan dan konseling, maka carilah tempat di mana di sana ada proses bimbingan dan output konseling yang sangat luar biasa. Nah, sekarang sesuatu yang sangat luar biasa itu di bidang apa secara spesifik? Nah, setelah kita tahu secara spesifiknya, dia ahli dan bagus di bidang A misalkan, maka A itu jadikanlah variabel terikat. Bahasanya variabel terikat di kuantitatif karena itu tidak bisa berubah. Itu yang menjadi unggulannya. Sebelumnya, kenapa kok ini disebut dengan istilah variabel? Karena variabel itu adalah sesuatu yang bervariasi. Dan sesuatu yang bervariasi akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sesuatu yang bervariasi yang lain. Jadi, keunggulan dari sesuatu yang kita temukan di suatu tempat atau lembaga ini, sekarang kita untuk langkah selanjutnya maksudnya apa yang kita lakukan adalah mencari faktor-faktor yang mempengaruhi daripada keunggulan yang kita temukan. Tentunya kalau faktor-faktor pasti banyak yang mempengaruhi keunggulannya. Selanjutnya, apa yang kita temukan, yang kita lakukan setelah kita punya list yang banyak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi, langkah selanjutnya ialah meranking. Kita meranking yang faktor yang paling mempengaruhi kita taruh paling atas. Kemudian selanjutnya terus ke bawah. Nah, setelah itu kita pilih faktor yang paling mempengaruhi terhadap suatu keunggulan yang tadi. Nah, setelah itu faktor yang paling mempengaruhi itu kita pilih untuk dijadikan variabel X. Jadi sekarang sudah kita memiliki judul pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di mana? Di titik-titik dan titik. Sederhana, sangat sederhana. Cuma prosesnya memiliki banyak sistem. Selanjutnya setelah kita memiliki dua variabel, apa yang kita lakukan? Yang dilakukan adalah mencari konsepsi dari suatu teori tentang variabel tersebut. Kalau ada dua variabel, tentunya ada dua teori. Teori tentang variabel X dan teori tentang variabel Y. Untuk apa teori itu? Untuk dilihat dimensi-dimensinya. Jadi setiap teori itu pasti memiliki dimensi atau komponen. Nah, komponen-komponen atau dimensi-dimensi tersebut kemudian dijadikan indikator-indikator. Jadi paling tidak setiap dimensi memiliki dua indikator minimal. Nah, dari setiap indikator minimal menghasilkan 2 atau 3 item pernyataan. Nah, dari item-item pernyataan ini barulah kita dapat memberikan nilai pada setiap pernyataan. Selanjutnya, nilai itulah yang akan kita analisa melalui SPSS dan hasilnya akan menjawab apakah ada pengaruh X terhadap Y yang berupa angka adalah jawaban dari pernyataan-pernyataan yang kita buat dari indikator-indikator dan indikator-indikator yang berdasarkan dari dimensi dari suatu teori yang kita pilih untuk suatu variabel. Satu contoh konkret. Misalnya saya seorang mahasiswa jurusan pendidikan misalnya. Jadi apa yang harus saya lakukan adalah mencari tempat yang memiliki keunggulan. Di mana saya menemukan di suatu tempat
ada sekolah yang memiliki keunggulan di prestasi belajar pada mata pelajaran akidah akhlak. Lantas kemudian apa yang saya lakukan? Maka saya mencari indikator-indikator yang mempengaruhi terhadap prestasi belajar akidah akhlak. Setelah saya mengelis beberapa faktor, maka saya memilih faktor yang sangat atau paling dominan dalam mempengaruhi prestasi belajar. Kemudian saya mendapatkan yang paling mempengaruhi itu adalah gaya belajarnya. Selanjutnya gaya belajar saya jadikan variabel X, kemudian jadilah suatu judul pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak. Selanjutnya setelah saya dapat merumuskan suatu judul penelitian kuantitatif sebagaimana keterangan yang di atas, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mencari konsepsi teori, di mana konsepsi teori itu akan terangkum dalam tabel yang namanya tabel blueprint. Jadi karena saya variabel X-nya itu adalah gaya belajar, maka saya harus mencari teori dari gaya belajar. Di sini saya mengambil konsepsi teori dari De Porter. Nah, De Porter itu mengklasifikasikan gaya belajar itu dalam 3 dimensi. Yang pertama, gaya belajar visual, yaitu gaya belajar dengan melihat, membaca. Yang kedua, gaya belajar auditori, yaitu dengan gaya belajar mendengarkan. Kenapa demikian? Karena ada seseorang atau siswa yang belajar itu nggak bisa kalau hanya melihat, dia lebih enak kalau mendengar. Kemudian ada gaya belajar yang ketiga, ini juga katanya De Porter. Gaya belajar apa? Kinestetik. Jadi ada anak yang nggak bisa menangkap sebuah pengetahuan dari membaca atau mendengarkan, melainkan dia dapat mencerna suatu pengertian ketika dengan praktek. Jadi namanya gaya belajar kinestetik. Nah, 3 dimensi ini saya berdasarkan siapa? Berdasarkan De Porter. Kemudian 3 dimensi ini saya turunkan menjadi indikator-indikator. Nah, kalau indikator baru saya sendiri yang mengembangkan melalui bahasa saya sendiri. Nah, setiap indikator kemudian paling tidak saya membuat item pernyataan yang dikembangkan dari indikator itu. Itemnya ada yang bersifat favorable, artinya pernyataannya positif. Ada yang sifatnya unfavorable atau pernyataannya negatif. Jadi di sini saya menyusun setiap indikatornya minimal ada 3 item pernyataan. Sehingga dalam satu dimensi saya menghasilkan 9 item pernyataan. Karena di sini ada 3 dimensi, maka jumlah item pernyataan yang saya susun sebanyak 27 item pernyataan. Ada satu catatan. Tidak setiap variabel itu harus dibuat blueprint. Boleh jadi kalau variabel itu sudah memiliki nilai angka, maka tidak perlu lagi dibuat blueprint. Seperti apa misalnya? Seperti prestasi belajar. Prestasi belajar di sini saya mengambil akidah akhlak. Itu tidak perlu kita bikin blueprint. Kenapa? Karena saya bisa mendapatkan angka dari nilai rapot. Jadi nilai rapot itu sudah bisa saya representasikan untuk menjawab pertanyaan kuan. Nah, kalau hal itu tidak dapat diangkakan, maka saya harus membuat blueprint. Jadi kalau itu sudah dapat berupa angka, maka tidak perlu lagi menyusun blueprint maupun mencari suatu teori. Tentunya teori penting dalam setiap penelitian, tapi untuk menghasilkan angkanya kita tidak perlu menurunkan dari suatu teori baku. Kita sudah cukup menggunakan nilai rapot untuk
menjadikannya sebagai bahan analisa data untuk masuk ke SPSS, dan hasilnya adalah jawaban dari rumusan masalah yang sudah disusun. Selanjutnya, setelah kita memiliki blueprint, kemudian kita memiliki angket, kemudian bagaimana cara menilainya? Menilainya paling umum itu dilakukan dengan skala. Skala yang sering digunakan yaitu skala Likert. Artinya ketika ada pertanyaan favorable dan dia menjawab sangat sesuai, maka nilainya 4, menjawab sesuai nilainya 3, menjawab tidak sesuai nilainya 2, dan menjawab sangat tidak sesuai nilainya 1. Nah, kalau pertanyaannya unfavorable, maka kita balik. Ketika unfavorable atau negatif, seseorang itu mengatakan sangat sesuai, maka nilainya 1, sesuai nilainya 2, tidak sesuai nilainya 3, dan sangat tidak sesuai nilainya 4. Selanjutnya, nilai-nilai dari jawaban tersebut kita masukkan ke Excel dan akan menghasilkan data sebagaimana dalam contoh 5. Data pada Microsoft Excel. Ini ada data keseluruhan, kemudian di tab Excel ada gaya belajar yang tersendiri, kemudian di tab selanjutnya ada prestasi belajar. Ini adalah data-data kuantitatif yang selanjutnya akan kita olah kepada data SPSS. Selanjutnya SPSS akan membaca, dan jawaban atau bacaan dari SPSS akan menghasilkan jawaban. Apakah ada pengaruh? Ada. Nilainya itu berupa angka, berapa persentase pengaruhnya. Kemudian akan juga menjawab rumusan masalah kedua, seberapa besar? Lah, seberapa besar persentase itu juga akan menunjukkan. Nah, kira-kira demikian proses perjalanan mengukur daripada kuantitatif. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.